ya kan, ketika karyawan masuk sepakat mau lembur, nah itu kan wajib dibayarkan oleh pengusaha untuk upah lemburnya. Ketika pengusaha itu sudah sepakat, kemudian karyawan masuk, karyawan bekerja, kemudian si pengusaha tidak membayarkan lemburnya, itu bisa disanksi pidana, Bung Sarip. Upah lembur ancamannya apa? Pidana, begitu. Bisa dikurung 1 bulan minimal atau maksimal 12 bulan, dan dendanya juga 10 juta dan sampai 100 juta tersebut. Jadi ya mungkin perusahaannya sudah merealisasikan untuk membayarkan upah lembur tersebut ketika misalnya karyawan masuk di hari libur nasional maupun di hari libur keagamaan. Selamat datang di podcast Ruang Bicara, tempatnya berbicara berbagai hal yang sifatnya edukatif dan inspiratif. Teman-teman, pada kesempatan ini kita akan berbicara ya tentu persoalan-persoalan ketenagakerjaan. Tetapi fokus pembicaraan kita berkenaan dengan hari-hari libur itu, wajibkah para pekerja itu libur atau tetap bekerja? Untuk itu kita akan mengurai ya bersama dengan ahli ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Timur, namanya Didit Iton Purnama, sarjana hukum. Apa kabar, Bung Didit? Baik. Hari ini rapi betul pakai Mau kondangan. Nah, hari ini rapi betul pakai batik dari mana? Habis kondangan. Oh, bis kondangan. Jadi mampir ke sini ya. Siap, ya betul. Padat betul. Saya kemarin ya 2 hari lalu saya kontak Bung Didit. Ternyata dia di Surabaya, teman-teman. Saya kontak di Surabaya. Ya alhamdulillah bisa menyempatkan diri untuk ngobrol di ruang bicara ini. Teman-teman, tadi saya sudah menyinggung bahwa kita akan berbicara pada persoalan hari-hari libur itu, wajibkah pekerja libur atau tidak. Pertanyaan saya begini, Bung Didit, persoalan libur atau tidak itu di tanggal merah, kita mulai dari situ dulu ya. Betul. Wajib atau tidak untuk pekerja itu untuk melakukan pekerjaannya itu? Ya, kalau berbicara di ketenagakerjaan itu, Bung Sarip, ada dikatakan itu hari libur nasional dan hari libur keagamaan, begitu. Oh, jadi ada hari libur nasional dan ada hari libur keagamaan. Itu di libur landscape resmi lah itu. Nah, itu di landscape pandangan ketenagakerjaan. Oke. Kita ingin mulai dari hari libur hari libur nasional atau keagamaan. Kita mulai dari hari libur nasional dulu. Ya, bagaimana itu hari libur nasional? Kalau hari-hari libur nasional itu kan seperti 17 Agustus kemarin kita ini. Oke, 17 Agustus kemarin. Kemudian ya hari-hari buruh seperti itu ya. Di luar dari kalau di hari keagamaan itu hari-hari libur seperti Natal, Tahun Baru, Idul Adha, Idul Fitri, ya, seperti itu klarifikasi. Berarti hari libur nasional itu ya, yang tercatat resmi di kalender 2024 ya, ini. Betul. Nah, terus kalau hari libur keagamaan itu masuk juga, misalnya Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Natal, itu masuk dalam kategori hari libur keagamaan atau seperti apa maksudnya itu? Keagamaan itu. Hari keagamaan ya. Tapi masuk juga kan hari libur nasional kan? Masuk juga. Oh, oke. Kita ingin urai pelan-pelan. Pertama, apakah 2 kategori tersebut itu, misalnya anggap saja kita ambil contoh hari libur nasional berkenan dengan 17 Agustus kemarin. Nah, apakah para pekerja itu baik di tambang, perkebunan, ya khususnya pekerja swasta lah, dia wajib kerjakah atau memang tanpa perlu ada pemberitahuan dia liburkan diri sendiri? Ya. Kalau berbicara hari libur resmi, itu dikatakan di Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun di Perpu Cipta Kerja itu kan, itu tidak wajib, Bung Sarip. Oh, jadi maksudnya dia tidak wajibnya itu kenapa? Tidak wajib masuk bekerja, begitu. Ketika misalnya mereka tidak masuk bekerja, ya tidak bisa dikatakan mangkir. Nah, itu dia kan. Anggap misalnya di tanggal 17 Agustus kemarin, anggap saya bekerja di pertambangan. Ya. Ternyata masuk di tanggal 17 Agustus, saya tidak bekerja nih. Ya.
dengan alasan bahwa itu masuk dalam hari libur nasional. Saya tidak bekerja. Ketika saya tidak melaporkan itu, anggap ke atasan saya melanggar atau tidak, atau itu sah saja itu sebenarnya? Ya, mungkin di sini apa namanya ada kategori apa hari-hari libur tadi itu nasional, itu bisa masuk, boleh masuk, tapi dengan apa namanya ada kata sepakat antara buruh dengan si pekerjanya, antara pengusaha dengan si buruh. Jadi kalau dikatakan apa namanya mereka ingin masuk ya sepakat dulu. Nah, ketika misalnya kan tadi tidak wajib tuh, tidak wajib. Kemudian harus ada sepakat, kata sepakat. Kalau sepakat mereka untuk masuk, jadi pihak pengusaha wajib membayarkan upah lemburnya. Kita urai secara detail kira-kira begitu ya. Anggap saya seorang pekerja di tanggal 17 Agustus saya tidak masuk nih. Tidak masuk. Apa ketika saya tidak masuk itu, saya haruskah mengirim surat atau saya berkomunikasi dengan atasan saya berkenaan sepakat dan tidaknya itu, ataukah nanti di hari selanjutnya misalnya di tanggal 18 atau seperti apa itu mekanismenya? Ya biasanya ketika misalnya hari libur resmi itu, pihak si karyawan ini apa namanya melaporkan dirinya. Berarti sebelum tiba hari libur nasional itu atau hari keagamaan itu ya? Ya, melaporkan. Sehari atau seminggu atau 2 hari sebelumnya? Ya, misalkan besok hari nasional atau hari keagamaan, ya di situ si karyawan melaporkan mau masuk tidak dia. Kalau mau masuk, ya dia didaftarkan dirinya. Kalau tidak masuk ya tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Berarti langkah teknisnya ketika di tanggal 17 Agustus itu terdapat hari libur nasional, idealnya itu tanggal 15 atau tanggal 16 kita melaporkan ke pimpinan kita ya, atasan bahwa kita mau masuk atau tidak. Kalau kita tidak masuk tidak apa-apa, tapi kalau kita masuk itu dihitung lembur ya. Ini juga begini Bung Sarip, ketika misalnya ada kata sepakat, ya kan, ketika karyawan masuk sepakat mau lembur, nah itu kan wajib dibayarkan oleh pengusaha untuk upah lemburnya. Ketika pengusaha itu sudah sepakat, kemudian karyawan masuk, karyawan bekerja, kemudian si pengusaha tidak membayarkan lemburnya, itu bisa disanksi pidana Bung Sarip. Nah ini dia, anggap misalnya saya masuk kerja, saya belum terlalu paham berkenaan dengan upah lembur itu. Anggap saya masuk kerja di tanggal 17 Agustus itu. Sepakat masuk ya. Saya sepakat masuk. Saya masuknya jam 6 pagi, pulangnya jam 5 sore. Anggaplah seperti begitu jadwal jam kerja saya. Ya, yang dimaksud dengan upah lembur kerja itu saya lanjut lagi sampai malam kah? Ataukah cukup dengan saya melaksanakan jam 6 masuk, jam 5 sore pulang itu sudah dikategorikan masuk dalam upah lembur itu atau seperti apa? Ya, di pasal 81 itu angka 23 Perpu Cipta Kerja Bung Sarip, itu kan ada 7 jam dalam, kalau kita bekerja 7 jam, ya kan, dalam satu hari itu 7 jam, itu kalau misalnya dalam seminggu 40 jam. Begitu. Kalau misalnya 8 jam itu dalam satu hari kita bekerja itu 40 jam juga dihitung kalau dalam satu minggunya itu dengan kerja 6 hari. Jadi wajib pengusaha ketika misalnya 7 jam kerja itu wajib memberikan istirahat satu hari. Kalau misalnya 8 jam itu 5 hari kerja, 2 hari off. Berarti ada hitungan per harinya dan per minggunya begitu ya. Seminggunya 40 jam. Seminggunya 40 jam. Tapi ada tidak misalnya ketika dia tetap masuk di dalam hari libur nasional itu tetapi tidak terhitung upah lemburnya itu? Ada tidak seperti itu atau memang mengharuskan upah lembur itu harus terbayar ketika dia masuk dalam hari libur nasional itu? Nah, kalau di hari libur itu pengusaha wajib, ketika misalnya tadi bilang saya sepakat ingin masuk kerja gitu kan di hari libur nasional maupun di hari libur keagamaan. Nah, makanya ada sanksi pidananya.
Nah, kalau misalnya pengusaha tidak membayarkan upah lembur itu ancaman pidananya itu kurungan dengan denda juga. Wih, ngeri-ngeri sedap juga berarti. Berarti ngeri-ngeri sedap juga ini. Nah, itu kalau kurungannya itu minimalnya 1 bulan, maksimalnya 1 tahun. Oke. Kalau dendanya itu minimal 10 juta, maksimalnya 100 juta. Oke, saya akan menjurus pada bagian topik ini ke pekerja tidak tetap dan pekerja tetap. Iya. Apakah hari libur nasional dan hari libur keagamaan itu dia hanya terfokus kepada pekerja tetapkah atau terfokus juga pekerja yang tidak tetap itu karena menyentuh seluruh tetap dan tidak tetap itu? Ya, kalau berbicara PKWT sama PKWTT itu kan cuma hubungan status pekerja mereka kan, mereka karyawan kontrak atau karyawan tetap kan begitu. Jadi ya secara regulasinya mereka tetap mendapatkan hak seperti sama karena bicara hari libur nasional, hari libur keagamaan yang dikatakan tidak wajib itu mereka juga berhak juga tidak masuk seperti itu. Nah, saya berandai-andai nih. Berandai-andai. Anggap kan tadi saya membuat contoh saya bekerja di perusahaan pertambangan. Iya. Anggap di perusahaan pertambangan itu ada 200 karyawan. Ya. Ternyata di beberapa hari kemudian masuklah momen hari libur nasional yang dalam rangka 17 Agustus. Ya. Dari 200 karyawan itu semua meliburkan diri tuh. Ya. Nah, kalau meliburkan diri, anggapan kita berarti kan aktivitas perusahaan akan terhenti tuh. Ya. Nah, itu seperti apa pandangan dari Bung Didit itu? Kalau kembali lagi kita berbicara hari libur nasional dan hari libur keagamaan kan sudah dikatakan tidak wajib. Nah, kalau berbicara seperti itu kan melihat dari pekerjaan operasional. Kita melihat pekerjaan yang bersifat terus-menerus. Cuma kayak misalnya bersifat terus-menerus, contoh kayak kita di bidang transportasi, kemudian di bidang kesehatan kan ada juga pekerja-pekerja yang di bidang seperti itu. Nah, cuma ya terkadang mereka juga ada yang sepakat juga untuk masuk lembur seperti itu. Nah, saya coba bertanya, bagaimana dengan teman-teman atau saudara-saudara kita yang bekerja, misal teman-teman atau saudara-saudara kita yang kerja di toko-toko modern, misalnya Indomaret, Alfamart. Ketika masuk 17-an Agustus, mereka juga boleh tidak masuk kerja, ataukah tetap wajib masuk kerja itu? Ataukah hari-hari libur nasional dan hari libur-libur keagamaan ini terfokus saja teman-teman pekerja yang bersentuhan pada sumber daya alam, itu baik perkebunan, baik pertambangan dan lain sebagainya. Seperti apa? Ya karena tadi kan saya katakan itu ada sifat pekerjaan yang bersifat terus-menerus. Sifat pekerjaan yang terus-menerus. Oke. Contoh misalnya ketika tadi Bung Sarif mengatakan ya di maskapai penerbangan lah gitu kan. Ya. Kalau seandainya itu libur semua bagaimana kan begitu? Iya, betul. Nah, pasti secara operasional di perusahaan kan terganggu. Cuma ya kita kembali lagi terkadang juga ada teman-teman di situ juga ada sepakat juga karena kan mereka juga di situ ya mungkin ada juga berbicara pendapatan, mereka ingin lebih kan begitu. Ada juga yang memang betul-betul mau merayakan kan begitu. Jadi kembali ke individu masing-masing pekerja seperti itu. Cuma di regulasi ini kan dikatakan tidak wajib menurut undang-undang. Berarti hari libur nasional dan hari libur keagamaan itu tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau dia ingin memilih tidak masuk kerja, boleh juga. Boleh, ya. Tapi kalau masuk kerja ya tidak apa-apa juga. Dengan kata sepakat itu. Dengan kata sepakat. Nah, saya ingin mendalami kalimat kata sepakat ini. Kata sepakat ini apakah tertuang di dalam kertas ataukah cukup dengan hanya penyampaian secara lisan aja, verbal aja nih? Itu seperti apa? Bisa dengan kertas tertulis, misalnya ada surat kesepakatan lembur kan begitu. Nah, ada juga via WhatsApp. Dia bilang apakah di WA kan apakah besok masuk? Dia bilang kalau dia bilang masuk ya berarti sepakat dia masuk. Nah, begitu Bung Sarif. Tapi apakah tidak
tidak berbahaya dan tidak mengandung potensi kerugian. Anggap saja misalnya begini, kan tadi dikatakan bahwa hari libur nasional itu ketika masuk maka akan dihitung upah lemburnya. Ya, lemburnya. Anggap dalam perjalanannya ini saya memilih bekerja dan ternyata masuk dalam upah lembur. Ternyata pada penyampaian saya ke atasan itu hanya lisan. Ya. Dalam perjalanan anggap hitungan akhir bulan, loh ini kok nggak masuk Lemburannya. hitungan lemburan saya. Pada saya tanya ke manajemen, enggak ada Pak, Bapak kan harus mengisi form atau kertas dan seterusnya dan tanda tangan dan seterusnya. Ya. Loh kan saya sudah sampaikan lewat via WhatsApp. Nah, cara untuk mengantisipasi, kan kita tidak tahu ini pada praktek-praktek di lapangan seperti apa untuk mengamankan diri kita sebagai pekerja yang dalam konteks yang kita sudah bekerja dalam upah lembur itu. Ya kan di situ apa namanya musarif ketika karyawan masuk pasti melakukan absen. Oh, absen. Oke. Nah, absen in, absen out. Nah, disitulah dikatakan berarti dia masuk, berarti kan harus dibayar upah lemburnya kan begitu. Berarti walaupun tidak tercatat dan tertulis dan tertandatangani, dengan masuknya melalui absen tadi itu sudah bisa dikategorikan bahwa dia mendapati upah lembur ya, itu. dengan catatan tadi itu sepakat untuk masuk dari libur nasional atau dari libur keagamaan begitu. Oke. Bro Didit, kira-kira pada praktek-praktek di lapangan ya, adakah pihak-pihak perusahaan yang lalai? Adakah pihak-pihak perusahaan yang lupa berkenaan dengan upah lembur tersebut itu? Ya saya rasa Bung Sarip di lapangan ini sudah direalisasikanlah untuk membayarkan upah lembur itu. Karena kenapa? Mungkin juga dari pihak pengusaha sudah mengetahui regulasi ketika tidak membayarkan upah lembur, ancamannya apa? Pidana. Begitu. Bisa dikurung 1 bulan minimal atau maksimal 12 bulan. Dan dendanya juga 10 juta dan sampai 100 juta tersebut. Jadi ya mungkin perusahaan ya sudah merealisasikan untuk membayarkan upah lembur tersebut ketika misalnya karyawan masuk di hari libur nasional maupun di hari libur keagamaan. Oke, kita menyinggung pada konteks Sangatta Utara saja misalnya. Karena di Sangatta Utara kan ada beberapa perusahaan-perusahaan di sini misalnya berkantor di sini dan karyawan-karyawannya di sini juga. Pada praktek-praktek di lapangan, pernahkah Bro Didit mendapatkan kelalaian atau kelupaan terhadap upah lembur dalam konteks hari libur nasional itu? Pernahkah didapati? Atau mungkin dia lupa kah pihak perusahaannya, pihak manajemennya? Atau mungkin si karyawan yang lupa melaporkan kah? Atau seperti apa kejadian-kejadian? Atau mulus saja semuanya, semua taat dan patuh dan tegak lurus terhadap peraturan seperti apa? Kalau saya lihat itu di sini ya untuk di Kutai Timur di sini saya lihat patuh lah terhadap ketika karyawan lembur ya dibayarkan begitu Mas Arif. Jarang saya dengar ketika hari libur nasional, libur keagamaan itu pihak pengusaha tidak membayarkan. Ya, pastinya nanti ya masuk jaduan ke kami juga kan begitu. Tapi yang Bro Didit bisa pastikan kan perusahaan-perusahaan yang bergerak dan beraktivitas di Sangatta Utara kan? Artinya kita belum tahu juga di kecamatan lain atau desa lain, tapi khusus di Sangatta Utara perusahaan-perusahaannya top chair lah kira-kira gitu ya. Sudah taat regulasi. Sudah taat regulasi ya, luar biasa. Bro Didit, saya ingin bertanya lagi, apakah hari libur nasional dan hari libur keagamaan kan di kalender tuh banyak betul tuh, banyak betul tuh, bahkan mungkin lebih dari 3 atau 4 atau 5 lah kira-kira begitu. Anggap saja misalnya dalam 1 tahun itu kita simpulkan hari libur plus hari keagamaan itu anggap 10, saya tidak tahu pastinya lah, kita ambil asumsi 10 lah. Ternyata dari 10 itu saya mengambil contoh diri saya tidak masuk. Apakah itu akan berpengaruh terhadap hak cuti saya mengurangi, ataukah akan berpengaruh terhadap ketidaktaatan dan
aktifnya saya sebagai karyawan itu? Seperti apa pandangannya Bung Didit? Ya kalau tidak masuk tadi kan saya bilang kan tidak wajib Bung Sarip. Jadi ya saya rasa ya tidak ada apa namanya dampak sampai ke cuti tahunan dan sebagainya. Karena berbicara apa namanya hari libur nasional, hari libur keagamaan itu saya perlu digarisbawahi itu tidak wajib begitu. Jadi tidak apa-apa ya misalnya 50 kali libur nasional plus ditambah libur keagamaan 50 kali dia tidak masuk, tidak berpengaruh juga ya. Ya cuma mungkin pengaruhnya mungkin kalau mau lebih pendapatan ya biasa teman-teman kan masuk untuk nambah penambahan penghasilan gitu kan. Ya. Berarti dari pihak manajemen perusahaan khusus di Sangatta Utara tidak menjadi soal begitu ya. Tidak menjadi. Mau 50 kali dia tidak masuk dalam kategori atau dalam hal hari libur nasional dan hari libur keagamaan tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Bro Didit, berikutnya apakah hari-hari libur nasional dan hari-hari libur keagamaan itu tertuangkah dan tercatatkah di dalam perjanjian kerja bersama ataukah tertuang dan tercatat juga di peraturan perusahaan itu? Kalau ini kan sudah tertuang di Undang-Undang Ketenagakerjaan, juga di Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian juga mungkin kadang juga dari pihak serikat juga ada juga di PKB dan PP begitu, Bung Sari. Ya, teman-teman, tadi kan Bung Didit menyinggung Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang pada awalnya itu sebutannya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi karena pengajuan di Mahkamah Konstitusi sehingga Mahkamah Konstitusi buat putusan ada perbaikan selama 2 tahun. Ternyata dari pihak pemerintah tidak melaksanakan sebagaimana isi putusan. Pihak pemerintah mengajukan Perpu Cipta Kerja, artinya peraturan pemerintah pengganti undang-undang, sehingga ya dia sama saja sebenarnya. Maka kemudian sebutannya sebagai Perpu Cipta Kerja. Ya sama juga isinya kira-kira begitu. Bung Didit, kita lanjut lagi mengurai persoalan-persoalan hari libur nasional dan hari libur keagamaan. Pada saat karyawan dan pekerja ini ternyata dia memilih untuk tidak masuk kerja di hari libur nasional dan hari libur pekerja tersebut itu. Tetapi secara bersamaan juga ternyata dia itu terhitung lembur di hari itu ternyata misalnya. Anggap misalnya di 1 minggu terakhir ternyata itu pas lemburannya dia. Anggap saya seperti begitu. Saya tidak tahu hitungan pastinya. Di 1 minggu terakhir ternyata masuk di hari lembur dia. Ternyata pas juga masuk di hari libur nasional. Apakah double upah lemburnya 2 kali atau tetap terhitung sekali? Itu seperti apa? Kalau itu kan nanti mungkinlah kita bahas di part selanjutnya. Oh, jadi ada part selanjutnya. Ya. Boleh. Karena kan itu kan penghitungan lembur lagi. Oke. Begitu, Bung Sarip. Jadi ternyata teman-teman pendengar setia dan pendengar pendukung podcast Ruang Bicara, Bung Didit menyampaikan bahwa nanti di episode yang akan datang dia akan berbicara dan mengupas dan menguliti hal-hal yang tadi kita sampaikan. Bung Didit, menarik kalau kita berbincang persoalan-persoalan ketenagakerjaan baik hari libur nasional maupun hari libur keagamaan. Pertanyaan saya lanjutannya, apakah hari libur nasional dan hari libur keagamaan itu dia ansih khusus para pekerja atau para tingkat manajemen bisa juga mendapatkan hal-hal seperti itu? Nah, kalau untuk hari libur nasional dan keagamaan ini kan untuk semua kalangan buruh, Bung Sarip. Ketika misalnya dia sebagai pekerja, ya hak itu mereka harus dapatkan. Begitu. Oh, jadi memang ketika statusnya sebagai karyawan, maka dia tetap boleh
menikmati hari libur nasional itu. Ya, hari libur. Bung Didit, karena rekaman ini sudah 24 menit ya. 24 menit ya cukup panjang juga kita ngobrol-ngobrolnya sampai keringatan ini. Ya lumayan lah olahraga malam. Bung Didit, ya ini karena momen Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 ya berikanlah kalimat-kalimat spirit-spiritnya lah untuk kami semua dan para pekerja lah, rekan-rekan kerja. Bung Didit silakan. Tetaplah bekerja di waktu bekerja, tetaplah bermain di waktu bermain. Disitulah untuk mendisiplinkan diri dalam pekerjaan kita. Oh, terima kasih. Kalau dari saya kan biasa saya dengar radio, ingatlah K3, keselamatan kesehatan kerja. Sampai berjumpa di video akan datang. Terima kasih. Merdeka. Merdeka.